Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin mengerikan, dan apalagi tentang reformasi jilid 2 demo besar-besaran yang terjadi di dalam 2 hari yang lalu ya. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wah parah. Seruan gulingkan Prabowo Gibran makin menggema di seluruh Indonesia. Para pendemo mengancam jika pemerintah tidak mampu hentikan MBG, hentikan KDMP, serta stabilkan rupiah dan ekonomi Indonesia dan beberapa tuntutan lainnya, maka reformasi jilid 2 akan digelar dengan yang lebih besar sampai Prabowo Gibran lengser. Wah gila, bahaya ini ya. Sehingga Prabowo sampai perintahkan aparat TNI Polri untuk menindak tegas serta menangkap para demonstran yang melakukan aksi melanggar hukum. Sampai-sampai Ketua BEM UGM Tio Ardianto diancam dan diintimidasi, dan bahkan seorang artis cantik juga ikut mengecam dan mendukung para demonstran menyampaikan aspirasinya demi perubahan menjadi lebih baik lagi. Wah mantap, makin panas aja ini ya kan. Oke guys, tolong simak sampai selesai, dan ya biar gak paham video-videonya, ini dia, let's wow, jilid 2. Wah, bahaya dia, luar biasa memang. Revolusi, revolusi. Buka jalan untuk masa aksi penunjuk protes. Wah. Ih, mantap. Aksi heroik oleh para ojol untuk membuka blokade yang dibuat oleh aparat polisi ya. Mantap, mantap. Ya gitu dong, harus kompak. Buka, buka, buka. Isu demonstrasi mahasiswa kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kelompok mahasiswa dari berbagai daerah mulai menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Dalam aksi yang digelar di Jawa Tengah, mahasiswa bahkan memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mereka. Jika tidak ada langkah konkret, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dengan tajuk Reformasi Jilid 2. Selain isu ekonomi, berbagai aksi mahasiswa dalam beberapa bulan terakhir juga menyoroti persoalan pendidikan, lingkungan hidup, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Aspirasi murni yang ingin disampaikan Inilah pidato Presiden harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kalau menuduh paling jago ya si bapak ini ya. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Ini bahaya ya, ini bahaya. Kalau Presiden telah menyerukan kepada aparaturnya TNI Polri, ini bahaya guys. Ini alarm buat para pendemonstran ya. Bukannya memperbaiki diri, meminta maaf atas kejadian yang terjadi beberapa hari ini, dan perekonomian Indonesia melemah, rupiah pun juga melemah. Harusnya Pak Prabowo ini minta maaf dan meminta para mahasiswa, para demonstran untuk jangan anarkis, untuk jangan merusak fasilitas umum. Harusnya seperti itu, dan meminta maaf serta memberikan harapan kepada masyarakat dan seluruh mahasiswa demonstran untuk agar bisa memperbaiki situasi yang ada saat ini. Ini malah mengancam bagi demonstran yang bertindak anarkis, perusakan tempat-tempat umum, intinya melanggar hukum ya, akan disuruh ditindak tegas oleh aparatur TNI dan Polri. Ini kan bahaya ini ya. Harusnya minta maaf. Dan yang paling gilanya lagi, yang paling jago itu menuduh. Paling jago kali bapak ini menuduh makar lah, nuduh antek-antek asing lah, nuduh dikendalikan asing lah.
harusnya koreksi diri dulu, evaluasi dulu semua program-programnya dan juga kinerjanya. Ini dikit-dikit apapun rakyat yang salah. Ini aduh, gimana nggak terjadi demo gitu. Jika terus seperti ini sikap presiden ya jangan harap akan sampai 5 tahun ya. Bahkan katanya nggak sampai 2027 nih Bapak nih. Jadi ini bahaya gitu ya nggak guys? Oke guys, lanjut. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Gimana sih prosesnya bisa hadir di demo hari ini tuh? Artis cantik idola aku nih Ini kan Zaskia pemisahan Beckham. ya, kalau buat aku melihat segala sesuatu yang nggak serta hati dan rasanya kok salah gitu, rasanya kok kalau diem aja, kalau semua orang milih diam, siapa yang akan berbicara dan mencoba menyelamatkan dan membenarkan ini harusnya seperti ini gitu. Dan buat aku, karena kita tinggal di negara demokrasi, kita punya hak untuk berbicara dan menyampaikan apa sih yang kita nggak seperti itu. Aksi mahasiswa di Jakarta kembali dijaga ribuan aparat. Totalnya 4.151 personel, termasuk 500 prajurit TNI. Mahasiswa datang membawa poster dan tuntutan. Kenapa yang disambut malah pasukan militer? Nah, Ini demonstrasi lagi. sipil atau ancaman invasi. Amnesty International Indonesia mendesak TNI segera ditarik. Tentara dibentuk untuk menghadapi ancaman pertahanan negara, bukan mengendalikan mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, Karena ini kita- lagi ya, ini lagi yang paling parahnya. Masa mahasiswa yang demonstran yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dan memberi solusi kepada pemerintah malah dihadang oleh aparatur TNI. Gila nggak tuh ya? Padahal tugas TNI itu menjaga keamanan negara, menjaga kedaulatan NKRI, bukan mengamankan para demonstran, apalagi dari sipil. Kecuali yang demo itu misalnya dari pihak aparat-aparat yang lainnya seperti polisi atau sesama TNI pula nggak apa-apa ya. Ini aparatur sipil, mahasiswa yang demonstran malah dihadang oleh baret-baret hijau gitu. Aduh, makin rusak ini ya. Ya inilah kalau negara dipimpin oleh presiden omon-omon gitu, anti kritik gitu ya. Aduh, kacau ini ya. Parah lah bro. Sudah tidak percaya lagi untuk demo di sana di DPR karena mereka sudah berkoalisi untuk menyesalkan rakyat. Buktinya apa? Buktinya sekarang. Kenapa kita punya tuntutan malah tiba-tiba dipaksa di DPR? Sejak kapan DPR ingin demo? Begitu kan? Itu hal yang aneh. Aduh. Yang nyinyir biar. Tuh. Nah, ini lagi nih. Ini nih yang lagi viral ya. Perilaku presiden seperti ini. Coba guys, tolong diulang-ulang videonya. Apakah layak seorang presiden, seorang pemimpin tertinggi negara, perilakunya di atas podium dan disorot dan bahkan ini mendunia ya, seperti ini gitu ya? Apakah ini pantas dan wajar gitu? Ini bukan perilaku seorang presiden seperti ini, nggak ada wibawahnya gitu ya. Masa seorang presiden seperti ini ngebalas ngejek masyarakat, dikatain nyinyir dengan ekspresi yang menjijikan seperti ini. Menurut gua pribadi ya, ini benar-benar presiden yang menjijikan tingkah lakunya seperti ini, benar-benar menjijikan ya enggak? Dengan tingkah laku seperti kanak-kanak seperti itu, mengejek balik gitu ya. Ini kata wibawahnya gitu. Memang rusak negara dipimpin seperti ini guys. Tolong. Aduh. Lanjutkan gelombang aksi. Wow, hujan-hujan demo terus. Jalan terus. Jangan dikasih kendor. Semaraknya apa tuh? Oh, ini gimana lagi nih? Adi, ini dia yang mana ini? Kayaknya di mana-mana sekarang lagi musim demo ya. Lagi musim demo. Karena pemerintah anti kritik. Selamat sore Sobat Skasa, hari ini Sabtu 13 Juni 2026 di lapangan Semanggi sedang diadakan seruan aksi tuntutan revolusi Indonesia gugulingkan Prabowo Gibran. Aksi ini digelar sebagai bentuk respons terhadap berbagai isu yang dinilai semakin membebani masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi seperti efisiensi anggaran dan kenaikan harga BBM, perluasan kewenangan aparat hingga ruang kritik yang dianggap semakin menyempit. Hingga saat ini aksi masih berlangsung dengan pengawalan dari aparat keamanan. Massa sempat berusaha masuk ke dalam pendopo tetapi dihadang oleh aparat. Kan gila ya, kan gila. Itu kan seruan aksi gulingkan Presiden Prabowo Gibran itu makin menggema di seluruh Indonesia. Jika pemerintah tidak juga memperbaiki keadaan negeri ini, tidak juga bisa mengkoreksi kinerjanya, mengevaluasi program-programnya, kata-kata yang barusan tersebut itu bisa mungkin terwujudkan ya, bahwa reformasi jilid 2 gulingkan Prabowo Gibran bisa jadi terwujudkan gitu.
jika pemerintah tidak peduli dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran ini. Oke guys, lanjut. Mahasiswa dalam dorongan dengan Aksi TNI. mahasiswa di Jakarta kembali dijaga ribuan aparat. Totalnya 4.151 personel, termasuk 500 prajurit TNI. Mahasiswa datang membawa poster dan tuntutan. Kenapa yang disambut malah pasukan militer? Iya. Ini demonstrasi sipil atau ancaman invasi. Amnesty International Indonesia mendesak TNI segera ditarik. Tentara dibentuk untuk menghadapi ancaman pertahanan negara, bukan mengendalikan mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat. Peserta aksi itu warga negara, bukan musuh negara. Solidaritas santri menolak agresivitas. Saya santri, tapi banyak santri yang saya berani turun ke jalan. Hari ini saya guru ngaji, tetapi banyak kiai yang menjilat Pak Prabowo. Betul. Padahal polisi dan tentara saya cinta sama kalian, tetapi kalau kalian pukul masih lebih baik kalian tembak saya. Balik. TNI dan polisi digaji oleh rakyat. Betul. Harusnya mereka sadar. Kami tidak benci tentara, akan tetapi kalau ada tentara polisi yang membunuh rakyat, siapa yang tidak marah? Betul. Ingat teman-teman, para wartawan, para mahasiswa, para rakyat, Soeharto bisa lengser. Siapa yang melenserkan? Mahasiswa. Dana MBG lebih baik diprioritaskan kepada pendidikan dan kesehatan seluruh. Jika polisian ini dan tentara ini memukul masyarakat, membunuh masyarakat, hari ini dipanggil akhirat ya Allah. Kumis lele polisinya ditarik mahasiswa temanya membelah bikin ngakak. Kayak gak ada harga diri aja polisi dibikin oleh mahasiswa ya. Aduh, kalian jangan terlalu gitu dah ya. Seganilah sedikit mereka itu, sebab mereka itu adalah aparatur negara, penjaga keamanan kalian semua itu. Masa dijailin dengan narik-narik kumisnya gitu ya. Kocak. Oke, selanjutnya. Ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Ya, sekarang terbukti jadinya. Goblok, bego, pikun. Boro-boro kamu 2 periode, 1 periode aja Indonesia hancur. Bangkrut Indonesia. Iya. Kamu sekarang lebih baik turun sendiri ketimbang nanti rakyat bersatu untuk melengsarkan kamu lebih malu. Mending sekarang turun sendiri, itu lebih terhormat. Kamu satu-satunya presiden di Indonesia yang goblok, bego, pikun. Udah pak, segan kita, nggak baik didengar orang ya. Itu kata-katamu benar semua, segan kita ya. Jadi Pak Prabowo mengatakan, kalau dalam pidatonya, beliau telah mengamati dari tahun 90-an arah Indonesia ini menuju arah yang salah, dan sekarang dibuktikannya gitu. Aduh, kacau. Kayak boneka banyak omon-omon gak ada buktinya. Pejabat kita sekarang banyak yang menunjukkan kurang rasa malu. Bicara seenaknya, bicara tidak punya empati, bicara semau-maunya. Begitu diserang sama netizen, barulah dia minta maaf sambil pura-pura menangis. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Iya. Saya, kami juga kalau perlu, mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Yang benar. Ya. Nah, ini mobil CTO nih, dipasang alat pelacak GPS di situ. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari saking dan takutnya ya pemerintah ya. Bawah kendaraan dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan. Yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih Pak Prabowo. Baik, 5 tuntutan ini: stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Presiden berhenti mengelak dan mengikuti kesalahannya. Dan kalau kita lihat di layar kaca, ini adalah jalan di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Kita bisa lihat aliansi dari mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa UI, terutama dari atribut jaket alma mater berwarna kuning di sana, mereka tertahan dalam perjalanan mereka long march menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Berbeda jika dibandingkan beberapa demonstrasi lainnya yang biasanya dikonsentrasikan di depan gedung DPR MPR di Senayan ataupun di Patung Kuda, tapi kali ini
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama beberapa aliansi mahasiswa dari universitas lainnya akan melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Saya muak dengan ulah-ulah elit penjahat di Jakarta itu. Muak. Hidup tai! Tolol. Hidup Jokowi. Gila ya. Ya, jadi itu ya guys ya, beberapa tuntutan dari para demonstran mahasiswa. Jika tidak juga dikabulkan oleh pemerintah alias Prabowo Gibran, siap-siap reformasi jilid 2 yang lebih besar lagi dan bahkan mungkin akan menandingi reformasi di tahun 1980 itu mungkin akan terjadi. Dan bahkan saking takutnya pemerintah, saking pengecutnya gitu ya, mobil Tio Ardianto, si ketua BEM UGM yang benar-benar vokal ini mengkritik pemerintah, itu dipasang alat pelacak seperti GPS di mobilnya. Itu tujuannya apa coba? Kalau bukan intimidasi, kalau bukan mengikuti pergerakannya arahnya kemana. Terus ketika dia si Tio ini di tempat yang sepi, terus mau diapain coba gitu ya. Nah ini bahaya gitu ya. Dan bahkan Pak Prabowo pun juga telah memberi alarm dan perintah kepada aparaturnya TNI Polri, jika ada para demonstran yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti perusakan, penjarahan dan lain-lain, itu langsung ditindak tegas. Artinya itu ditangkap dan dipenjarakan. Bahaya nggak jika pemimpin yang anti kritik seperti ini, jika pemimpin yang tidak mendengarkan keluhan masyarakatnya? Bahaya guys, bahaya. Jadi Indonesia bubar itu mungkin akan terwujudkan. Oke guys, itu dari sekitar ini. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.